Dalam kitab suci, khususnya agama Abrahamik, mungkin kita sudah tidak asing dengan dua buah kota, yaitu kota Sodom dan juga kota Gomora. Yang dimana kedua kota tersebut dikatakan telah dihancurkan oleh Tuhan karena masyarakat di sana saat itu membangkang perintah Tuhan. Atau dengan kata lain, masyarakat di sana saat itu melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Tuhan, sehingga Tuhan marah lalu Tuhan menghancurkan kedua kota tersebut. Dan mungkin istilah yang sudah tidak asing di telinga kita bahwa kedua kota tersebut telah diajab oleh Tuhan. Nah, kejadian yang menimpa kedua kota tersebut tercatat di dalam kitab suci dan itu tentunya terjadi di masa lalu atau masa para nabi. Lantas bagaimana kalau misalkan ada sebuah daerah yang memiliki nasib yang sama seperti yang dialami oleh kota Sodom dan juga kota Gomora? Akan tetapi kejadiannya itu terjadi di Indonesia dan juga di era modern. So, di konten kali ini kita akan membahas tentang sebuah desa atau lebih tepatnya sebuah dusun, yang dimana dusun ini diceritakan konon telah hilang dalam satu malam yang disebabkan oleh sebuah bencana. Dan dusun yang dimaksud itu bernama Dusun Lagetang. Dusun Lagetang merupakan sebuah dusun yang saat itu berada di Desa Pakasiran di dataran tinggi Dieng, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Nah, untuk saat ini kalian mungkin tidak akan bisa menemukan dusun itu kembali, tapi ada sebuah tugu yang tingginya 10 meter yang berada di tengah-tengah lahan kentang milik warga, yang dipercaya sebagai titik tempat dulunya Dusun Lagetang itu berada. Di masa lalu, Dusun Lagetang ini terletak di sebuah lembah yang dikelilingi oleh gunung-gunung, yang dimana hal tersebut membuat Dusun Lagetang ini merupakan dusun yang memiliki tanah yang sangat subur sekali. Nah, saking suburnya bahkan dikatakan hasil panen dari Dusun Lagetang ini bisa sampai berkali-kali lipat dibandingkan dengan dusun yang lain di luar Dusun Lagetang. Misalkan kita ambil contoh saat semua dusun sedang menanam wortel. Nah, kalau di luar Dusun Lagetang itu misalkan panen 1 ton wortel, nah di Dusun Lagetang itu bahkan sampai 3 atau 4 kali lipatnya. Nah, hal itu bisa dibilang sangat wajar karena tanah di Dusun Lagetang ini memang sangat subur. Bahkan saking suburnya panennya bisa sampai melimpah dan juga kualitasnya itu bisa dibilang yang terbaik. Dan bahkan ada yang mengatakan kalau misalkan di dusun lain itu gagal panen, nah di Dusun Lagetang itu tetap bisa panen saking suburnya tanah di sana. Nah, saat itu warga Dusun Lagetang memang mayoritas berprofesi sebagai seorang petani. Ditambah dengan tanah yang subur dan juga hasil panen yang melimpah sehingga membuat mereka menjadi seorang petani yang makmur dan bahkan sampai kaya raya. Nah, meskipun begitu ada satu hal yang sangat disayangkan, yaitu mereka lupa akan nikmat Tuhan. Nah, menurut cerita, konon warga Dusun Lagetang ini memang mereka ini seringkali melakukan kemaksiatan. Mereka ini gemar sekali melakukan perjudian, seringkali mabuk-mabukan, minum minuman keras, dan bahkan hampir setiap malam mereka melakukan pertunjukan-pertunjukan tarian, tapi tariannya ini merupakan tarian yang erotis. Dan setelah itu bahkan mereka sampai melakukan perjinahan yang dimana perjinahannya ini benar-benar barbar sekali. Jadi ada yang melakukan homoseksual, ada yang melakukan dengan yang sudah beristri, yang sudah bersuami, dan bahkan ada yang melakukannya dengan anaknya sendiri. Mereka melakukan itu secara terang-terangan, mereka melakukannya di rumah-rumah warga, di luar rumah warga juga, bahkan yang lebih parah lagi mereka sampai melakukannya di musola. Dan mereka melakukan itu secara terus-menerus hampir setiap malam. Jadi pagi-pagi mereka meladang atau bertani dan malamnya mereka bermaksiat. Sampai pada akhirnya tanggal 17 April tahun 1955 terjadi sesuatu. Nah, di tanggal 16 April 1955 itu malamnya terjadi hujan yang cukup lebat. Nah, di situ warga pun masih melakukan kebiasaannya yang sama pada malam harinya. Tetapi tiba-tiba sekitar jam 11 malam mereka mendengar suara gemuruh seperti benda berat yang jatuh. Nah, bahkan ada juga yang mengatakan bahwa suaranya itu seperti suara ledakan bom. Nah, bahkan suara itu tidak hanya terdengar di Dusun Lagetang, tapi juga terdengar di dusun-dusun yang lainnya. Nah, karena kejadiannya itu malam hari, tidak ada seorang pun yang berani untuk memeriksa apa yang terjadi pada saat malam itu. Jadi pada saat ada suara gemuruh itu ya karena hujan juga, karena malam hari, jadi gak ada seorang pun yang berani untuk mengecek atau memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Sampai keesokan harinya, tepat pagi hari, tanggal 17 April 1955, Dusun Lagetang sudah rata dengan tanah.
Nah, hilangnya Dusun Lagetang ini disebabkan oleh sebuah bencana longsor yang berasal dari salah satu gunung yang ada di sana yang bernama Gunung Pengamun-Amun. Dan wilayah Dusun Lagetang yang dulunya merupakan sebuah lembah kini berubah menjadi gundukan tanah yang nampak seperti sebuah bukit. Nah, semua warga Dusun Lagetang dan beberapa di antaranya yang berasal dari luar yang kebetulan lagi berkunjung saat itu, mereka semua terkubur oleh tanah bersama dengan rumah-rumah mereka. Nah, di masa itu yang namanya alat berat itu masih minim, jadi sulit sekali untuk melakukan evakuasi. Sehingga pada akhirnya korban-korban itu tetap dibiarkan terkubur di sana. Nah, diperkirakan ada sekitar 350-an orang yang menjadi korban atas tragedi ini. Dan ada satu orang yang diceritakan selamat, warga Dusun Lagetang, yang dimana pada saat kejadian itu memang warga ini sedang berada di luar Dusun Lagetang. Ada sebuah narasi yang mengatakan bahwa bencana ini bukanlah bencana biasa, melainkan sebuah azab dari Tuhan. Nah, kenapa sih narasi itu bisa sampai muncul? Jadi begini guys, ada sebuah cerita, konon ada yang janggal dari kejadian longsor yang mengakibatkan hilangnya Dusun Lagetang tersebut. Nah, kenapa demikian? Sebab di antara Dusun Lagetang dengan Gunung Pengamun-Ngamun itu sebenarnya terdapat sebuah jurang yang cukup dalam dan juga terdapat sebuah sungai. Nah, di sisi lain juga ada yang mengatakan bahwa sebenarnya warga Dusun Lagetang ini sudah menyiapkan semacam mitigasi untuk mencegah hal itu terjadi. Nah, namun yang membuat aneh adalah seolah-olah longsoran itu tidak melewati jurang dan juga sungai sama sekali. Nah, yang terjadi seakan-akan longsoran itu seperti melompat dari Gunung Pengamun-Ngamun langsung menuju ke Dusun Lagetang. Atau dianalogikannya seperti misalkan tumpeng yang atasnya dibelah kemudian diambil dan dimasukkan ke dalam piring. Ya, seperti itu. Jadi kayak lompat kayak gitu. Bahkan banyak kesaksian dari warga yang mengatakan bahwa antara kaki Gunung Pengamun-Ngamun sampai ke perbatasan Dusun Lagetang itu sama sekali tidak tertimbun oleh tanah longsor. Padahal jaraknya itu hanya beberapa ratus meter saja. Jadi ya tanahnya itu bukan kayak longsor biasa ke bawah gini, tapi seolah-olah seperti melompat langsung ke Dusun Lagetang. Dan ya mau tidak mau dengan pengetahuan warga tentang cerita warga Dusun Lagetang yang dimana mereka seringkali bermaksiat, ditambah dengan yang mereka yakini akan kejadian longsor itu, ya mau tidak mau banyak warga yang menganggap bahwa ini tuh merupakan sebuah azab. Dan memang narasi ini yang bisa dibilang cukup populer di antara masyarakat. Seperti yang aku bilang sebelumnya, jadi Dusun Lagetang ini sudah tidak ada saat ini. Tapi meskipun begitu, ada sebuah tugu yang dipercaya merupakan titik di mana Dusun Lagetang itu berada di masa lalu. Dan tugu tersebut bisa dibilang merupakan tugu peringatan untuk mengingat peristiwa yang terjadi di situ. Dan kalian bisa menemukan tugu tersebut berada di tengah-tengah perkebunan kentang milik warga. So guys, itulah cerita dari Dusun Lagetang, sebuah dusun yang dipercaya mendapatkan azab dari Tuhan, yang dimana dusun tersebut hilang dalam satu malam disebabkan oleh sebuah bencana longsor. Terlepas benar atau tidaknya cerita yang ada di Dusun Lagetang ini, kita bisa mengambil pelajaran tentang betapa pentingnya kita ingat kepada Tuhan. Dan kita harus selalu bersyukur dengan segala macam nikmat Tuhan yang kita dapatkan apapun agama kalian. So, terima kasih buat kalian yang sudah menonton ini sampai akhir. Kira-kira menurut kalian bagaimana? Coba aku mau tahu bagaimana pendapat kalian tentang misteri Dusun Lagetang ini. Jangan lupa diketik di kolom komentar. So, buat teman-teman yang mau request mungkin ada konten, kalian juga bisa komen di kolom komentar. Dan sekali lagi terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di konten selanjutnya.